Seksio sesarea pada pasien obesitas. Ya, obesitas adalah kehamilan, yakni dengan resiko tinggi, yang dimana kondisi ini maternal ya. Fetus atau keduanya itu mendapatkan kemungkinan resiko komplikasi yang tinggi selama ataupun sesudah kehamilan dan persalinan. Nah, obesitas itu merupakan gangguan yang kompleks dan juga unik akibat adanya penumpukan lemak yang berlebihan pada seluruh tubuh. Nah, ini dikaitkan dengan herediter, genetik, neuronal, hormonal, dan komponen psikososial. Nah, perubahan patofisiologis ini itu akan terus ya mengakibatkan resiko tinggi pada maternal, fetus, pembedahan, dan yang pada akhirnya bisa meningkatkan morbiditas dan juga mortalitas. Nah, perubahan patofisiologis obesitas itu yang pertama, paru itu akan menyebabkan Pickwickian syndrome. Kemudian yang kedua, kardiovaskuler itu menyebabkan hipertensi, hipertrofi ventrikel kiri. Dan yang ketiga itu saluran cerna, hiatal hernia. Yang keempat, endokrin dengan DM tipe 2. Yang kelima, koagulasi itu bisa meningkatkan insiden deep vein thrombosis. Dan yang keenam, hepar terjadi fatty liver. Klasifikasi obesitas yang pertama, obesitas kelas 1 yaitu BMI 30 sampai dengan 34,9 kg per m kuadrat. Kemudian yang kedua adalah obesitas kelas 2, BMI 35 sampai dengan 39,9 kg per m kuadrat. Dan yang ketiga adalah obesitas kelas 3, morbid obes bila BMI itu lebih dari atau sama dengan 40 kg per m kuadrat. Resiko obesitas dalam kehamilan yaitu kalau maternal, yang pertama, abortus itu spontan dan rekuren pada trimester pertama. Kemudian yang kedua, mortalitas maternal atau morbiditas berat. Yang ketiga, penyakit kardiak. Yang keempat, preeklamsia. Yang kelima, tromboembolisme. Yang keenam, seksio sesarea. 7, infeksi post seksio sesarea. Dan yang kedelapan, pendarahan postpartum. 9, low breastfeeding rates. Yang 10, disfungsi persalinan. Yang ke-11, diabetes kehamilan. Kemudian kalau untuk fetus itu yang pertama ya, lahir mati dan kematian neonatus. Yang kedua itu abnormal kongenital. Kemudian yang ketiga, prematur. Baik, masuk ke bab manajemen obesitas prenatal. Ya, penanganan pasien obesitas itu haruslah dimulai prenatal test ya, USG, karena risiko tinggi dengan potensial problem itu bisa meningkat. Maka dibutuhkan hospitalisasi secara dini, yakni dengan melibatkan multidisiplin seperti ahli obsgin, ahli anestesi, ahli penyakit dalam, ahli penyakit jantung, dan lain sebagainya. Mungkin bisa dilakukan bariatric surgery untuk menurunkan risiko selama kehamilan dan persalinan. Merencanakan metode persalinan, apakah persalinan per vagina atau persalinan lewat SC ya. Kemudian masuk ke bab preparasi untuk analgesia dan anestesia. Preparasi untuk pasien melakukan asesmen yang teliti seperti BM, termasuk kondisi komorbid ya, jalur intravena itu dipasang dini, dan memberikan medikasi dan membuat perencanaan untuk memulai pemberian analgesia regional dan kemungkinan dilanjutkan dengan anestesia regional. Preparasi instrumen itu meliputi meja operasi atau electric bed ya yang luas, kemudian kursi roda atau wheelchairs, penggerak hoist, slide sheet, dan gaun yang besar atau large gown. Nah, mempersiapkan tim operasi yang terdiri dari operator, dokter anestesi, perawat terlatih. Untuk pengukuran tanda vital itu dipilih white blood pressure cuffs. Mungkin diperlukan monitoring non-invasif atau kateter intraarteri.
large compression stocking itu untuk antisipasi kemungkinan deep vein thrombosis atau DVT. Pulse oximetry dan jarum spinal atau epidural panjang. Kemudian masuk ke bab analgesi pada kehamilan dan persalinan. Pilihan pertama analgesi pada obesitas itu adalah analgesia regional, dengan alternatif adalah analgesia melalui intravena, intramuskuler, dan juga inhalasi. Analgesia regional yang dipakai itu adalah epidural lumbal analgesia atau ELA, walking epidural lumbal analgesia atau WELA, atau sekarang lazim dikenal combined spinal epidural atau CSE, dan intralabor analgesia atau ILA. ILA itu adalah pilihan analgesia yang praktis dan juga efektif. ILA itu resiko tinggi ya, displaced catheter epidural, dural tap, level block itu tidak bisa diperkirakan, dan resiko tinggi kelahiran ya dengan menggunakan instrumen seperti vakum atau forceps, dan kemungkinan persalinan itu dengan SC. Monitoring dengan ultrasonografi atau USG dan fetal heart rate itu mengurangi resiko pada maternal dan juga fetus. Analgesia intravena, intramuskuler, inhalasi bisa dilakukan dengan patient controlled analgesia atau PCA intravena menggunakan opioid short acting atau remifentanil. Nah, untuk intramuskuler itu bisa dipakai opioid analgesia inhalasi menggunakan Entonox 50% nitrous oksida dan 50%-nya lagi adalah oksigen. Baik, masuk ke bab anestesia pada SC ya. Jadi yang menjadi pilihan anestesi pada obesitas itu adalah anestesi regional ataupun anestesi umum. Anestesi regional epidural adalah teknik terpilih dengan kateter in situ yang dapat sebagai anestesi selama SC dan analgesia post SC karena durasi panjang memperbaiki gangguan fungsi kardiovaskuler meskipun secara teknis itu sulit. Anestesi spinal itu memiliki onset cepat, durasi pendek, akan tetapi secara teknik lebih sulit dan ketinggian blok susah diprediksi. Nah, profilaksis aspirasi secara agresif itu dengan medikasi 30 ml larutan sodium sitrat, H2 blocker, metoclopramid, kemudian bupivacain 0,5% isobarik atau epidural, dan bupivacain 0,5% hiperbarik merupakan excellent choice. Rim position, pemindahan uterus ke kiri tanpa memandang teknik anestesi dan memakai Folch blanket. Anestesi umum adalah pilihan kedua apabila anestesi regional itu gagal. Pada anestesi umum itu terdapat tantangan jalan nafas dan breathing, gagal intubasi 1:200, regurgitasi dan aspirasi. Kemudian mudah terjadi hipoksemia dan hipoksia karena adanya functional residual capacity atau FRC menurun dan peningkatan konsumsi oksigen sehingga terjadi desaturasi itu sangat cepat. Nah, untuk bisa mengatasi kesulitan di dalam melakukan anestesi umum, maka dibutuhkan persiapan atau perlu dipersiapkan peralatan untuk sulit intubasi seperti bogi, stilet, laringoskop, fibrioptik. Nah, teknik melakukan anestesi umum itu adalah dengan melakukan profilaksis secara agresif dengan medikasi, peoksigenasi ataupun denitrogenisasi, yakni selama 3 menit dengan tidal volume atau TV, atau deep breathing atau DB, yakni sebanyak 4 hingga sampai dengan 6 kali. Kemudian melakukan rapid sequence induction atau RSI, cricoid pressure, dan yang paling penting adalah posisi pasien dengan ramped position left lateral decubitus. Nah, medikasi itu dipakai tiopental
suksametonium untuk intubasi.